Halo anak-anak Bapak, salam sehat untuk kita. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini, pada video kali ini, Bapak ingin mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita langsungkan beberapa waktu yang lalu. Nah, setelah saya periksa ujianmu, ataupun saya periksa tugas-tugas yang kamu kumpulkan, ternyata memang masih banyak anak-anak Bapak yang seolah-olah tidak memperhatikan apa yang sudah Bapak ajarkan. Padahal kamu sudah SMA loh. Ada yang kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi mohon diperhatikan baik-baik supaya tidak terulang kembali. Nah, anak-anak kami, kita mulai pembelajaran kita yang pertama, yakni mengulang kembali bagaimana sebenarnya aturan penulisan kalimat. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seperti yang sudah pernah Bapak sampaikan, ada berbagai macam aturan penulisan kalimat. Nah, yang pertama, kalimat itu harus diawali huruf kapital. Ya. Yang kedua, harus diakhiri tanda baca. Yang ketiga, menggunakan kata baku. Dan yang keempat, menggunakan singkatan yang resmi. Ya. Nah, jadi anak-anak Bapak, dalam beberapa waktu belakangan sering Bapak perhatikan, dari keempat aturan ini ada 3 hal yang sering kalian lupakan. Apa-apa saja itu? Yang pertama, sangat sering Bapak perhatikan, anak-anak kami menulis tidak diawali dengan huruf kapital. Ya, tidak diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, tidak diakhiri tanda baca. Nah, jadi anak-anak Bapak ingat ini ya, tanda baca yang kita gunakan di akhir kalimat itu hanya ada 3. Tanda titik, tanda tanya, tanda seru. Jangan kamu buat di akhir kalimat itu tanda koma. Itu tidak diperbolehkan anak-anakku. Dan yang ketiga, yang sering Bapak perhatikan adalah menggunakan singkatan yang sesuka-suka hati. Mengapa Bapak katakan sesuka-suka hati? Ya karena singkatannya tidak resmi. Jadi Bapak rasa itu bukan menyingkat sebenarnya. Itu karena rasa malas itu. Jadi bukan mau menyingkat, bukan membuat kalimat yang bagus, tetapi membuat kalimat yang tidak membuat kamu capek. Itu mungkin yang ada dalam pikiran. Jadi diingat itu ya, harus menggunakan singkatan yang resmi. Nah, jadi supaya lebih jelas, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, tadi sudah dikatakan kalimat itu harus diawali huruf kapital. Sebagai siswa yang sudah duduk di bangku kelas 5, harusnya anak-anak Bapak sudah paham dan sudah tahu betul bagaimana cara membedakan mana huruf kapital, mana huruf kecil. Nah, tetapi itu pun Bapak tampilkan kembali dengan harapan ingatanmu kembali diperbaiki. Nah, coba perhatikan ini. Nih. A. Ini A kapital atau huruf besar, ini A huruf kecil, B huruf besar, B huruf kecil. Nah, di sebelah kirinya itu adalah huruf kapital, di sebelah kanannya yang ukurannya agak lebih kecil adalah huruf kecil. Ya. Saya ulang ya, yang di sebelah kirinya itu huruf kapital atau huruf besar, sedangkan yang di sebelah kanannya yang lebih kecil itu adalah huruf kecil. Nah, jadi coba kamu perhatikan, kamu ingat, jangan berbeda konsep anak-anak Bapak. Jangan pola pikirnya berbeda. Artinya begini. Jangan karena dikatakan huruf besar, maka kamu tulis huruf yang ukurannya besar. Ini bukan tentang ukuran ya anak Bapak ya. Coba perhatikan. Misalnya R. Ini paling sering Bapak perhatikan ini R. Ini R kapital. Ini R huruf kecil. Atau B ini. Ini B huruf kapital, ini B huruf kecil. Ini juga sering Bapak perhatikan. Kemudian J. Nah, perhatikan ya nak, kalau untuk huruf kapital J itu tidak pakai tanda titik. Sedangkan pada huruf kecil dia menggunakan tanda titik. Nah,
Coba perhatikan kalimat ini. Sering sekali saya perhatikan seperti ini anak Bapak. Sangat sering. Coba perhatikan ini. Paman berangkat ke Jakarta. Jika ada orang yang mendengarkan kalimat seperti ini, tidak jadi masalah. Karena memang informasinya jelas. Paman berangkat ke Jakarta. Tetapi jika kita kaji anak-anak Bapak, dari aturan penulisan kalimat seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, coba kamu perhatikan, adakah yang salah? Paman berangkat ke Jakarta? Ada yang salah dalam penulisan kalimatnya? Ada. Apa-apa saja yang salah? Nah, yang pertama, tadi sudah dikatakan huruf kapital. Di awal kalimat gunakan huruf kapital. Maka P huruf kecilnya harus kita ganti menjadi P huruf kapital. Sudah benar kalimatnya? Sudah ya? Ada yang bilang sudah. Berarti belum diperhatikan. Coba yang kedua. Nah, R pada kalimat ini menggunakan huruf kapital pada kata berangkat. Sebenarnya itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Dan itu harus kita ubah menjadi huruf kecil. Bisa ya? Nah, kemudian anak-anak Bapak, sudahkah benar kalimatnya? Sudah ya? Belum. Ada satu lagi anak Bapak. Perhatikan ini. Mungkin kamu bertanya, Pak, tetapi kan itu bukan di awal kalimat. Iya anak-anak Bapak. Huruf kapital kita gunakan di awal kalimat. Juga menggunakan huruf kapital pada kata-kata tertentu. Misalnya penulisan nama kota, maka J-nya harus huruf kapital. Nah, bagaimana kalimat yang sebenarnya? Kalimat yang sebenarnya adalah sebagai berikut. Paman berangkat ke Jakarta. Bisa dipahami ya? Nah, jadi tolong perhatikan ini anak-anak Bapak. Perhatikan kalimat yang sudah Bapak buat di atas ini, yang ini. Jangan lagi terulang seperti ini. Boleh sambil kamu nonton video, bisa kamu buka buku catatanmu, perhatikan. Coba tandai, oh ini salah, lalu perbaiki. Begitu caranya ya. Diperbaiki yang sudah ditulis. Capek Pak, jangan ada kata capek untuk masa depanmu. Karena jikalau kamu tidak mau capek untuk hari ini, kamu nanti akan capek di hari tuamu. Sebaliknya, jika di masa mudamu seperti ini kamu mau capek anak-anak Bapak, nanti di hari tuamu kamu akan tinggal menikmati saja. Percaya itu. Bisa ya? Nah, kita lanjutkan yang kedua. Kalimat yang benar itu harus diakhiri tanda baca. Tadi sudah Bapak katakan, koma tidak dapat kita gunakan untuk mengakhiri tanda baca, untuk mengakhiri kalimat. Lalu apa-apa saja? Yang bisa kita gunakan ada 3, tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, pada saat kapan kita gunakan tanda titik? Kita gunakan tanda titik ketika kita menulis kalimat berita. Kita gunakan tanda tanya pada saat kita menulis kalimat tanya. Dan kita gunakan tanda seru pada saat kita menulis kalimat perintah. Ya. Nah, apa itu kalimat berita? Kalimat yang hanya menginformasikan, tujuannya memberi informasi. Kalimat tanya tujuannya untuk bertanya. Kalimat perintah tujuannya untuk memerintah atau menyuruh. Nah, berikut contohnya. Ini contoh kalimatnya. Kalimat berita, hari ini kami belajar membaca, titik. Karena dia kalimat berita, harus menggunakan titik. Contoh kalimat tanya, siapa nama lelaki itu? Karena itu kalimat tanya diakhiri tanda tanya. Contoh kalimat perintah, tutup pintu itu. Karena itu perintah, diakhiri dengan tanda seru. Bisa ya? Nah, tetapi ada pertanyaan yang muncul. Apa itu pertanyaannya? Pak, mengapa harus menggunakan tanda baca?
Bahkan ada informasi Bapak temukan, Bapak dengarkan dari orang tua kami, ada anak-anak yang mengatakan seperti ini. Bapak ini kok semua diperhatikan, tanda baca aja tidak ada, kok disalahkan ya? Ada bahkan anak-anak kami yang mengatakan kepada orang tuanya, katanya, Bapak ini lebay, semua diperhatikan. Anak-anak Bapak, tidak ada istilah kata lebay dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita beranjak bukan dari aturan yang Bapak buat, tetapi aturan yang kita ikuti adalah kaidah atau aturan dalam penulisan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, coba kamu perhatikan, mengapa kalimat harus menggunakan tanda baca? Nah, coba perhatikan ini anak-anak Bapak. Setelah kamu perhatikan, mungkin nanti kamu akan lebih paham, ya. Nah, coba perhatikan. Di dalam bahasa Indonesia dikenal istilah struktur, ya. Struktur itu adalah susunan. Susunan mulai dari terkecil sampai terbesar. Di dalam bahasa Indonesia, struktur paling kecil itu adalah huruf. Huruf mulai dari huruf A, B, C, D sampai Z. Setelah huruf ada namanya kata. Ada namanya frasa, klausa, kalimat, paragraf, wacana, ya. Jadi memang tidak semua ini harus kamu pelajari ketika kamu masih duduk di bangku kelas 5, tetapi harus Bapak tampilkan, harus Bapak ajarkan sekilas supaya pemikiranmu yang selama ini digantikan, diubah. Jangan lagi ada istilah yang mengatakan, kok lebay? Ini bukan tentang kata lebay anak-anakku. Ini tentang belajar. Kamu sedang diajari di sini. Ya, coba diperhatikan itu. Nah, yang menjadi perhatian kita anak Bapak, ke pertanyaan tadi, mengapa kalimat harus menggunakan tanda baca? Nah, coba perhatikan ini. Di sini ada saya buat ini, coba perhatikan. Perbedaan klausa dengan kalimat hanya terletak pada tanda baca. Coba bayangkan. Klausa itu hampir sama dengan kalimat. Bedanya apa? Kalimat itu menggunakan tanda baca. Klausa itu tidak menggunakan tanda baca. Artinya anak-anak Bapak, ketika kamu tuliskan kalimat tetapi tidak ada tanda baca, itu bukan kalimat namanya sebenarnya. Itu namanya apa? Klausa. Ya, itu klausa namanya. Coba perhatikan ini. Ini. Ibu memasak di dapur. Titik. Itu kalimat apa? Iya, betul, kalimat berita. Ibu memasak di dapur. Titik. Apakah ini kalimat? Iya, betul kalimat. Diawali huruf kapital, diakhiri tanda baca. Tetapi coba kalau kita hapus. Kita hapus tanda bacanya. Ibu memasak di dapur. Ini sudah Bapak hapus ya. Kita ulang. Kita hapus ya. Coba perhatikan. Ini sebelum dihapus. Ini setelah dihapus. Nah, nampak bedanya ya. Nah, ibu memasak di dapur, tidak ada tanda baca. Maka ini bukan lagi kalimat. Inilah yang dikatakan dengan klausa. Paham ya anak-anak Bapak ya? Jadi kalau misalnya ada contoh, ada kalimat yang kamu tuliskan tanpa tanda baca, Bapak salahkan. Mulai sekarang kamu harus sudah paham. Itu bukan karena Bapak rewel, bukan. Karena ketika tidak ada tanda baca, ingat itu bukan kalimat. Itu namanya klausa. Paham ya anak-anak Bapak ya? Iya, harus paham ya anakku ya. Jadi kalimat itu harus menggunakan tanda baca. Nah, kemudian yang ketiga anak-anak Bapak, ini yang paling sering salah. Coba kamu perhatikan. Sering kalian menggunakan YG. Seharusnya bagaimana? Seharusnya ditulis yang, bukan YG anakku. Coba kamu perhatikan catatanmu sekarang. Pasti banyak itu YG. Pakai yang. Atau ini DGN. Seharusnya apa? Dengan. Ini yang lebih parah lagi. MCM 2 kali. Bagaimana coba bahasa Indonesia MCM 2 kali? Coba kalau saya ucapkan kepada kalian. Anak-anakku MCM 2 kali. Apa paham? Harusnya bagaimana? Seharusnya diganti menjadi macam
Macam, bukan MCM 2 kali anakku. Macam-macam. Ya, YG, DGN, MCM 2 kali. Ini diubah menjadi yang, dengan, macam-macam. Bisa ya? Paham? Tetap semangat ya? Iya, harus tetap semangat. Nah, kita lanjutkan anak-anak Bapak. Berikutnya yang mau Bapak ingatkan kepada kalian. Ciri-ciri paragraf anak-anakku. Penting ini Bapak sampaikan, karena Bapak perhatikan, awalnya kan kalian sudah pernah Bapak suruh menulis paragraf. Bahkan kita sudah menulis laporan hasil pengamatan. Dan yang terakhir, ketika kita mau pelajari bahasa Indonesia, kamu masih ingat kita sudah belajar membuat cerita ya. Harusnya memang pembelajaran kita kali ini kamu sudah belajar menulis cerita. Tetapi kembali ke masalah awal. Bagaimana mungkin kamu bisa menulis cerita, sedangkan menulis kalimat dan paragraf pun masih salah? Padahal kalau kamu perhatikan tadi di struktur, bacaan itu atau cerita yang kamu buat itu berasal dari kalimat. Kalimat kamu gabungkan jadi paragraf. Paragraf jadi kamu gabungkan itu menjadi cerita. Nah, kita ulang dari awal tadi di kalimat, sekarang kita masuk ke paragraf. Perhatikan ini. Ciri-ciri paragraf yang baik itu. Awal paragraf ditulis menjorok. Kalau dikatakan menjorok, nah agak masuk. Begitu ya. Kemudian yang kedua, memiliki satu ide pokok. Dan yang ketiga, memiliki beberapa gagasan penjelas. Nah, coba perhatikan ini. Seperti inilah contoh yang sering kalian tuliskan. Apakah ini paragraf? Sebenarnya ini adalah contoh yang salah. Mengapa salah? Coba kamu perhatikan. Kucing, tadi kan di awal sudah dikatakan. Awal paragraf, maaf ya, awal paragraf ditulis menjorok ini. Ditulis menjorok. Nah, lalu perhatikan ini. Apakah dia menjorok? Apakah masuk ke dalam? Tidak kan? Nah, seperti ini yang sering kalian lakukan. Maka dikatakan itu contoh yang salah. Bagaimana sebenarnya? Nah, ini perhatikan. Kucing adalah hewan yang sangat lucu. Tingkahnya membuat banyak orang tertawa. Terkadang kucing menari-nari dan seterusnya. Bisa ya anak-anak Bapak? Nah, yang pertama sudah selesai ya tentang bahwa paragraf itu harus ditulis menjorok. Awal paragraf harus ditulis menjorok, ya. Nah, kita kembali ke masalah yang kedua. Tadi dikatakan paragraf itu harus memiliki ide pokok. Dan ide pokok itu terdapat pada kalimat utama seperti yang sudah Bapak pernah jelaskan. Masalah kedua yang sering muncul adalah kalian tidak paham bagaimana cara membuat kalimat utama dan ide pokok. Nah, coba perhatikan dari paragraf ini. Kucing adalah hewan yang sangat lucu. Tingkahnya membuat banyak orang tertawa. Terkadang kucing menari-nari ketika mengajak seseorang untuk bermain. Akan semakin lucu jika hewan tersebut tidur dengan lelap di sofa. Apa ide pokoknya? Apa kalimat utamanya? Coba perhatikan. Kalimat utamanya adalah kucing adalah hewan yang sangat lucu. Jadi ketika kalian disuruh anak Bapak menulis kalimat utama, harus kalian tulis mulai dari awal sampai titik ya. Nah, coba perhatikan kucing diakhiri dengan kata lucu. Kita tuliskan kucing adalah hewan yang sangat lucu. Nah, kemudian ide pokoknya kucing sangat lucu. Masalahnya sekarang anak-anak Bapak, selama ini sering kalian membuat kalimat utama dengan ide pokok itu beda. Misalnya kucing adalah hewan yang sangat lucu. Lalu nanti di ide pokoknya gajah suka bermain. Jadi berbeda kan? Atau ada yang sering Bapak perhatikan seperti ini. Kucing adalah hewan yang sangat lucu. Lalu di ide pokoknya dikatakan apa? Kucing. Ide pokok tidak diperbolehkan hanya satu kata. Itu kalian ingat. Tidak ada ide pokok anak-anak Bapak yang hanya satu kata. Ya. Ide pokok itu harus menjelaskan informasi yang lengkap. Nah, ini contohnya. Kucing sangat lucu, ya. Nah, kemudian yang terakhir anak-anak Bapak sebelum kita akhiri.
Ketika kalian sudah disuruh menulis kalimat utama, ide pokok, lalu kalian disuruh menulis kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Ingat anak-anakku, dalam sebuah paragraf hanya satu kalimat utama, hanya satu ide pokok. Dan selainnya semuanya itu adalah kalimat penjelas, ya. Semuanya itu kalimat penjelas. Artinya begini, ketika tadi kucing adalah hewan yang sangat lucu. Ini perhatikan yang kursor Bapak berjalan-jalan ini. Kucing adalah hewan yang sangat lucu. Ketika itu kita katakan kalimat utama dan ide pokoknya di dalam ini, maka mulai dari tingkahnya sampai ke titik akhir, itulah kalimat penjelas. Maka jika ditanya, tentukanlah kalimat penjelasnya. Ini kalimat penjelasnya. Yang pertama, tingkahnya membuat banyak orang tertawa. Terkadang kucing menari-nari ketika mengajak seseorang untuk bermain. Yang ketiga, hewan tersebut tidur dengan lelap di sofa. Nah ini, ya. Jadi anak-anak Bapak, inilah pembelajaran kita untuk hari ini. Diperhatikan bagaimana penulisan kalimat, diperhatikan bagaimana penulisan paragraf, bagaimana contoh kalimat utama, ide pokok, dan yang terakhir, bagaimana kalimat penjelas. Harapan Bapak, semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat, dapat kamu ingat, sehingga menjadi lebih baik. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih.